Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan, yang kami ta'zimi alimil ulama, asatidzah, para hujjaj, para sepuh bini sepuh, jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Al-Barakah Kampung Baru beserta seluruh jamaah yang senantiasa istiqamah hadir ke masjid yang kita cintai ini, baik dalam rangka mendirikan salat berjamaah maupun dalam rangka memakmurkan masjid ini seperti melalui kegiatan ta'lim seperti pada kesempatan pagi ini. Yang mudah-mudahan para bapak jamaah sekalian dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Juga tidak lupa pula tentunya adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minadh-dhulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mengawali pengajian pada kesempatan Sabtu 13 Muharram 1446 Hijriah bertepatan dengan 20 Juli 2024 Miladiyah. Kita awali pertemuan ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini yang sakit di antara kita diberikan kesembuhan dengan segera. Yang sehat semuanya semoga dimampukan oleh Allah untuk menggunakan seluruh nikmat sehat tersebut dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala, sehingga dengan istiqomahnya kita melakukan ketaatan dan amal saleh karena Allah Ta'ala, sehingga sampai tutupnya nanti, tutup usia nanti,
kita sekalian tercatat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi al-kiram syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Kita baca dulu Sayyidul Istighfar. Silakan diikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jangan lupa kita niatkan thalabul ilmi karena Allah dan niat i'tikaf di ini masjid karena Allah Ta'ala. Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan melanjutkan rutinan mengaji kitab Riyadhus Shalihin. Pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan hadis di bab ke-17, bab wujubil inqiyad li hukmillahi ta'ala, bab tentang kewajiban mengikuti hukum Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam hadis di bab 17 ini hanya ada satu hadis. Kalau diurutkan dari pertemuan pertama sampai hari ini urutan ke-168. Berarti episodenya sudah banyak ini bahasan Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. Kita semua maklum nama asli beliau setelah masuk Islam adalah siapa Pak? Abdurrahman bin Sakhr. Masya Allah. Jadi ingat kita. Diriwayatkan dari salah seorang sahabat Nabi bernama Abdurrahman bin Sakhr yang populer dikenal disebut dengan panggilan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridai beliau. Qala, Abu Hurairah berkata, lamma ketika nazalat turun ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayat
lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bimuradi. Ini adalah surah Al-Baqarah ayat 286. Ayat berapa? 226. Lillahi ma fis samawati wa fil ard. Ini umum dan populer kita baca, utamanya ketika apa? Ketika tahlilan atau ketika dalam membaca rangkaian zikir ratibul haddad. Itu ada itu ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillahi, milik Allah saja, milik Allah lah ma apa saja fis samawati yang ada di langit, wa ma fil ardi dan apa saja yang ada di bumi, itu semua milik Allah. Wa in tubdu, wa in dan jika tubdu kamu menampakkan ma apa saja fi anfusikum apa yang ada di dalam dirimu. Kalau di dalam tafsir Jalalain ketika membahas surah Al-Baqarah ayat 284, maknanya adalah ma fi anfusikum. Wa in tubdu ayat tudhiru, jika kamu menampakkan ma apa saja fi anfusikum, apa saja yang ada dalam qalbumu, dalam hatimu, dalam dirimu. Dalam tafsir Jalalain, minas su'i wal azmi alaih, berupa keburukan dan tekad untuk mengerjakan keburukan itu. Kalau kita dalam hati punya azam, punya tekad, di sini disebutkan dalam tafsir Jalalain contohnya tekad untuk mengerjakan sebuah kemaksiatan atau keburukan. Saya mau ini dalam hati. Ya. Autuhpuhu, atau kamu menyamarkan, menyembunyikan. Ikhfa itu dalam tajwid artinya apa, Pak? Sama. Autuhpuhu itu sirru, atau kamu mensirkannya, merahasiakannya. Yuhasibkum ay yukhbirkum. Ya. Allah, dia di sini domir huwa kepada Allah. Allah akan menghisab kalian, mengkhabarkan kalian bihi dengan apa yang ada dalam hatimu itu yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat. Bayangkan Pak, ini ayat yang sangat berat untuk para sahabat. Kenapa berat? Lihat, Allah yang memiliki langit dan bumi, kita maklum. Tapi yang berat adalah ketika di dalam hati saja baru kita berazam, baru kita punya rencana keburukan, itu akan apa? Akan dihisab. Ini yang menjadi berat. Ini yang menjadi berat. Beresin dulu. Fayaghfiru liman yasha, ay al-maghfirah lahu. Fayaghfiru, maka Allah akan mengampuni liman, bagi siapa saja yasha'u yang Allah kehendaki. Wa yu'adzibu man yasha, dan Allah akan menyiksa, akan mengadab kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Berarti dari kata kehendak ini selalulah kita mengikuti sesuai dengan kehendak Allah dan beroleh ridho Allah. Ya, kita saja pengen nurutin apa kata orang tua biar orang tua ridho, begitu kira-kira. Wallahu ala kulli syai'in qadir,
dan Allah ala atas kulli setiap syai'in segala sesuatu qadir itu maha berkuasa. Berkuasa apa? Dalam tafsirnya wa minhu muhasabatakum wa jazaa'ukum, untuk menghisab kalian dan membalas kalian. Nah, setelah turun ayat ini, istadda dzalika al ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka turunnya ayat 284 surah Al-Baqarah ini istadda banget, syadid itu banget, syiddah inna musyaddadah, inna berat. Istadda itu artinya berat. Istadda menjadi berat, terasa sangat berat. Zalika hal itu, yakni turunnya ayat 284 surah Al-Baqarah itu kepada siapa? Ala ashabi, kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berat. Ya, berat, Pak. Kenapa berat? Tadi ya, para sahabat itu merasa keberatan kalau baru terlintas dalam hati saja itu akan dihisab. Bapak baru belum kepikiran, cuma terlintas doang dalam hati begitu, nyandung misalnya gitu ya. Atau kata ibu menemukan uang di selak-selak baju atau saku bapak ketika mau mencuci, kantongin, baru ada begitu doang. Itu bagi para sahabat berat. Kalau baru lintasan di hati saja ya keburukan. Kalau kebaikan sih Pak udah jelas, niyatul mukmin khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya, karena ini sudah pernah kita bahas di hadis Arba'in nomor 37, di mana ketika kita melakukan kebaikan baru akan sudah dicatat dengan satu pahala yang sempurna, sampai kemudian terlaksana kebaikan itu balasan minimalnya adalah 10, bahkan bisa 700, bahkan bisa berkali lipat. Bahkan kita tidak ada yang tahu balasan pahala kecuali Allah, seperti pahala puasa. Begitu kata Allah, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku saja yang akan membalasnya. Rahasia itu. Nah, keburukan belum dulu dicatat. Niat keburukan atau tekad keburukan, mau mengerjakan sebuah keburukan itu belum dulu dicatat, belum, sampai kemudian jadi mengerjakan. Kalau jadi mengerjakan, ini sifat Rahman Rahimnya Allah, itu dibalasnya, dicatatnya bukan berkali lipat, tapi satu keburukan dicatat dengan satu keburukan. Kalau tidak jadi melakukan keburukan, maka justru si hamba tersebut mendapatkan Kenapa mendapatkan pahala? Karena tidak jadi mengerjakan keburukan. Begitu. Nah, ini para sahabat berat. Kalau baru lintasan rencana melakukan keburukan saja sudah dihisab, akan dihisab, dicatat. Fa'atau, maka para sahabat itu datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma jathau 'ala rukabi. Kemudian ini para sahabat berlutut bukan menyembah, merendahkan diri, menghormati dengan bentuk etika. Ya, datang gitu ya. Berlutut itu. Waqalu, dan berkata itu para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kullifna minal a'mali ma nutiq. Ya Rasulullah, kami kullifna, orang yang telah dibebani dengan hukum namanya mukallaf.
Hukumnya namanya hukum taklif. Ada 5. Wajib, lawannya haram, lalu anjuran sunnah, dibenci makruh, dibolehkan mubah. Seseorang kalau sudah kena hukum taklif, maka ketika dia mengerjakan kewajiban dapat pahala, ketika meninggalkan kewajiban dia dapat dosa, ketika melakukan sesuatu yang diharamkan dia mendapatkan dosa, ketika seorang yang mukallaf meninggalkan keharaman larangan itu ya dapat pahala, ketika mengerjakan sunnah ya dapat pahala, ketika tidak mengerjakan sunnah tidak mendapat pahala, tidak mendapat dosa. Bukan tidak apa-apa, tidak mendapat apa-apa. Ketika orang mengerjakan makruh ya dibenci, ketika mubah ya boleh-boleh saja. Nah, itu orang yang kena hukum taklif disebut mukallaf. Karena semua kita ini dibebani hukum ketika sudah masuk usia baligh. Kullifna, ya Rasulullah, kullifna, kami dibebani, minal a'mali ma nutiq, kami dibebani dengan amalan-amalan sesuatu nutiq yang kami mampu, seperti as-salatu, salat alhamdulillah kita mampu mengerjakannya. Sampai kapan? Ya sampai meninggal dunia, atau kalau waktu hidup selama akal sehat, selama apalagi selama selain akal sehat ya masih ada, masih hayat di kandung badan istilahnya. Kalau uzur Allah dan Rasulnya telah memberikan keringanan, tidak bisa berdiri, ya silakan sholat sambil duduk dengan berbagai pilihan duduknya. Kalau tidak bisa mampu duduk, ya berbaring. Tidak bisa berbaring, ya tidur miring, terlentang. Tidak bisa, silakan dengan isyarat semampunya. Tuh, sholat mampu meskipun sampai tadi kondisi tertentu yang berat. Ya kalau tidak bisa ya dikodok nanti di kemudian hari. Wasyamu, puasa kami masih mampu kecuali udzur tertentu. Wal jihadu, jihad kami juga mampu. Was-shadaqatu, kami juga masih mampu sedekah. Wa qad unzila 'alaika hadhil ayatu, wa qad, dan sungguh unzila telah turun apa 'alaika kepadamu wahai Rasulullah, hadhil ayatu, ini ayat yang mana poinnya adalah yuhasib lillahi ma fis samawati wa in tubdu. Nah ini wa in tubdu ma fi anfusikum, ini yang ada dalam diri kamu, autuhfu, atau kamu yuhasibkum billah, ini nu berat teh, nu aya di lintasan hati saja itu bisa dipermasalahkan. Ini yang kami berat. Kalau sholat tadi, zakat dan sebagainya kami masih mampu, masih bisa mengusahakan. Tapi ini urusan hati. Urusan hati, Pak. Siapa yang bisa mengontrol, mengendalikan tentang urusan hati? Nggak ada yang bisa. Jangankan saya mengendalikan isi hati Bapak, saya saja belum tentu bisa mengendalikan isi hati kita. Maka kata para sahabat, ini berat. Coba kalau ayat ini masih ada, ya, ini berat, Pak. Makanya ayat 284 surah Al-Baqarah ini dinasakh, disalin. Ayatnya tetap dibaca, tetap ada, isinya juga tetap ada, hanya saja hukumnya, ya, bicaranya bukan berbicara tentang yang tadi kita bahas, nanti ada di ayat selanjutnya, gitu ya. Ini berat buat para sahabat. Kemudian kemudian para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, waqad unzila 'alaika hadhil ayatu wa la nutiquha, dan kami tidak mampu untuk menanggung apa yang menjadi hukum daripada ayat ini, di mana baru terlintas saja sudah akan dipermasalahkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda, aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum. Nabi merespon, menanggapi keluhan para sahabat. Tentu pertama, Nabi tidak gegabah, segala sesuatunya akan dikomunikasikan dulu kepada Jibril dan langsung juga kepada Allah. Ya, seperti halnya ketika ada yang bertanya dari kalangan Arab Badawi, bertanya tentang Allah itu dekat atau jauh. Apakah jauh sehingga aku harus berteriak, ataukah Allah itu dekat sehingga aku cukup berbisik? Ya, turun ayat. Nah, ini juga ketika para sahabat mengalami keluhan berat, nah, Rasul meresponnya tidak langsung mengiyakan, tapi Rasul berkata begini, aturiduna, apakah anda sekalian ingin antakulu, berkata kama sebagaimana qala telah berkata ahlul kitabaini min qablikum, dua ahlul kitab yakni Yahudi dan Nasrani, min qablikum dari kalangan sebelum kalian, di mana mereka orang-orang ahlul kitab terdahulu yang ngeyel, yang keluar dari garis yang telah disampaikan oleh para nabi terdahulu. Mereka berkata, ahlul kitab itu, sami'na wa asaina, kami mendengar tapi kami durhaka. Itu umat Bani Israel yang ngeyel ya, terdahulu, min qablikum, sebelum kalian. Singkatnya, ini para sahabat yang mengeluh tadi direspon oleh Nabi, tidak diiyahkan dulu ya, karena ini bukan firman Nabi tapi firman Allah, bukan sabda Nabi. Ayat 284 ini adalah firman Allah. Nah, maka Nabi ngupahanna, meredamnya dengan ungkapan, para sahabat, itu firman Allah sudah turun, wahyu ayat sudah turun. Nah, apakah kalian mau seperti umat-umat terdahulu, yakni ahlul kitab Yahudi dan Nasrani terdahulu, di mana mereka berkata sami'na, iya kami dengar, wasaina, tapi kami mau seperti itu? Bal, akan tetapi para sahabat, qulu, ucapkan ku aranjeun kabeh, ucapkan oleh kamu sekalian, sami'na wa ata'na. Coba katakan saja, sami'na, kami mendengar, wa ata'na, dan kami taat, kami patuh, kami patsun. Udah, ucapkan begitu saja. Gitu. Gufronaka wa ilaikal masir. Ucapkan juga gufronaka. Artinya apa? Gufronaka, ampunilah kami, ya, gufronaka rabbana wa ilaikal masir. Gufronaka, kalau dalam tafsir Jalalain maknanya adalah nas'aluka gufronaka ya rabbana, nas'aluka, kami mohon kepadamu ya Allah, gufronaka, pengampunanmu, ampunanmu, rabbana, ya Tuhan kami, wa ilaikal masir, ay al marji' bil ba'thi, ya, dan hanya kepadamu saja tempat kembali, bil ba'thi, dengan kebangkitan. Kalau dalam tafsir Jalalain, walamma nazalat al-ayah allati qablaha syaqal mu'minun minal waswasah wa syaqqa alaihim al-muhasabah. Begitu. Maknanya sebelum ayat 285 yang bunyinya amanar rasul, yakni ayat yang sedang kita bahas ini, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, syaqal mu'minun, orang-orang beriman, maksudnya dari kalangan sahabat, itu mengadu kepada Rasul, minal waswas, daripada kewaswasan. Tahu waswas ya? Ya, waswasieun. Ya, wasyaqqa, dan merasa berat alaihim, atas mereka, al-muhasabah, tentang muhasabah, tentang pertanggungjawaban, perhitungan nanti di hari kiamat tentang apa yang ada di dalam lintasan hati.
Gitu. Berat. Lalu kata para sahabat, udah katakan saja sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mohon ampun. Udah. Maka meskipun ayat 284 ini disalin, dinasakh, hukumnya yang mana kalau kita di dalam hati melintas, ada lintasan hati, baru melintas doang untuk merencanakan keburukan, maka segera istighfar. Ya, segera istighfar. Beda halnya dengan orang yang berbeda halnya ketika ada orang yang punya keraguan dalam agama, itu beda lagi. Ya, segera bersyahadat, gitu ya. Ini di hari kiamat nanti Allah, ini berdasarkan tafsir-tafsir ya, dalam tafsir Ar-Razi, tafsir Al-Qurtubi dan lain-lainnya, di hari kiamat nanti Allah akan menghisab amalan yang selama ini coba kita sembunyikan. Ini kalau ngomongnya dalam hati ya, ini bukan apa yang kita kerjakan, bukan. Di akhirat atau di hari kiamat nanti Allah akan menghisab. Allah akan meminta pertanggungjawaban, menghisab amalan hati yang selama ini kita sembunyikan, seperti keraguan terhadap agama, ya, kemunafikan, apalagi dusta, lain di bibir, lain di hati istilahnya, dan lain-lainnya. Adapun kalau misalnya Bapak Ibu atau seorang hamba berbicara dengan hatinya untuk melakukan kemaksiatan, tapi tidak sempat mengerjakannya, maka itu dimaafkan dengan dalil Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, yang juga terdapat dalam hadis Arba'in nomor 37, idza hamma abdi bisayyi'atin fala taktubuha alaihi. Apabila hambaku baru bercita-cita, baru berencana, bertekad atau berniat bisayyi'atin, terhadap sebuah keburukan, baru mau berencana dalam hati, tapi ya bukan diucapkan, dalam hati. Wah, ada sendal baru tuh di luar, habis ini saya ambil tuh baru di hati doang. Ya, fala taktubuha alaihi, maka janganlah kalian hai para malaikat mencatat itu semua ya atas si hamba itu. Fa in amila faktubuha sayyi'atan, maka jika si hamba itu mengerjakan keburukan tersebut, faktubuha, maka pek waranjeun, hei malaikat, catat sayyi'atan, halnya dengan satu keburukan, satu, bukan berkali lipat, tidak. Beda dengan, nah ini ada memang pengecualian dalam rangka menghormati Ashhurul Hurum, ya, kata Imam Abdullah bin Abbas, keburukan yang dikerjakan di Ashhurul Hurum itu dicatat berkali-kali lipat. Itu dalam rangka supaya kita menekan perbuatan buruk, sehingga tidak mengerjakan perbuatan buruk, itu maksudnya. Nah, kembali. Jadi para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, ketika turun ayat 284, para sahabat merasa berat dan mengeluh. Kata Nabi, sudah, katakan saja sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir ini ya sejalan dengan kalau kita dalam lintasan hati punya rencana keburukan, artinya apa? Segera istighfar. Astagfirullah gitu. Falamma aqara bihal qaum, maka kemudian maka ketika itu falamma taro ahl qaum wa dhallat biha alsinatahum anzalallah. Kemudian ketika mereka mau
menerima ayat itu, menerima akhirnya Pak, menerima ayat yang diturunkan tersebut. Falamma qara'ahal qaumu, maka ketika mereka para sahabat itu menerima isi daripada ayat tersebut, falamma wadhallat biha alsinatuhum, dan apa alsinat itu? Lisan mereka, ya, lisan mereka. Maka setelah mereka mau menerima ayat ini, lidah mereka pun tunduk mengucapkan apa? Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Maka setelah itu anzalallahu fi athariha, Allah menurunkan ayat 285, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sadaqallahul azim wal makna Allahu a'lam bimuradi. Falamma qara'ahal qaum wa dhallat biha alsinatuhum anzalallahu fi athariha. Setelah para sahabat menerima atau iqtar itu, setelah para sahabat tenang dengan ayat ini dan tidak mengajukan protes lagi, maka Allah menurunkan ayat 285 yang artinya tadi amanar rasul, telah beriman siapa? Ar-rasul, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada apa? Bima, terhadap sesuatu apa? Unzila ilaihi, yang telah diturunkan kepadanya, mir rabbihi, dari Rabbnya. Berarti apa itu? Al-Quran. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Wal mu'minun, begitu pula orang-orang beriman, mereka beriman kepada Al-Quran. Kullun amana billah, semuanya beriman kepada Allah. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, semuanya beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, rasul dan para rasul. Ya. Kemudian apa lagi? Kullun amana billahi wa malaikatihi. Terus apa? Kullun amana la nufarriqu baina hadim mir rusulih, ayaquluna, mereka semua orang-orang beriman itu berkata, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain. La nufarriqu baina hadim mir rusulih wa qalu sami'na, dan mereka orang-orang beriman itu mengatakan sami'na, kami mendengar, wa ata'na, dan kami taat. Terus ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, nas'aluka ghufranaka rabbana, kami memohon kepadamu apa? Ghufranaka, ampunanmu, rabbana, ya Tuhan kami, wa ilaikal masir, dan kepadamu saja tempat kembali. Nah, sudah tenang tuh orang-orang beriman, dipuji oleh Allah di ayat 285. Wah, mereka sudah tidak mengeluh lagi. Mereka sudah tenang sampai berkata sami'na, ay ma umirna bihi sama'u qabul, kami menerima apa yang diperintahkan, kami mendengar apa yang diwahyukan, wa ata'na, dan kami taat. Akhirnya mah ya tidak istilahna enta gegeran dengan deui, sudah taat apa yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para bapak jamaah sekalian rahimakumullah,
Falamma fa'alu dzalika, maka ketika fa'alu mereka para sahabat itu mengerjakan dzalika hal itu, yakni di mana para sahabat tadi yang mengadu mengerjakan yang mana? Sami'na wa ata'na. Poin yang ada di ayat 285 dikerjakan sami'na wa ata'na. Karena kata baginda Rasulullah apa tadi? Ucapkan oleh kalian, ya, kulu sami'na wa ata'na. Ucapkan itu saja, sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, nasakhahallah ta'ala fa anzala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketika para sahabat tenang dan taat mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Nabi, udah saja ucapkan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dikerjakan itu oleh para sahabat, maka turunlah ayat selanjutnya, ya. Turun anzalallahu ta'ala fi falamma fa'alu dzalika nasakhallahu ta'ala fa anzalallahu azza wa jalla la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nah, turun ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani nafsan halnya kepada satu jiwa, illa wus'aha ay ma tas'ahu qudratiha, melainkan berdasar kemampuan, ya, qudratiha, berdasarkan kekuasaan, kadar kemampuannya, laha ma kasabat. Jadi Allah tidak akan membebankan kepada masing-masing kita sebagai seorang hamba, melainkan itu sesuai dengan kadar kemampuan. Jadi jangan takut, waduh ya Allah saya begini. Nggak usah takut, semuanya adalah sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai kadar kemampuan. Saya pasti nggak mampu. Belum tentu. Allah memilih kita karena kita ini diyakini dengan pasti oleh Allah Ta'ala bahwa kita ini insya Allah atas kehendak Allah dimampukan. Sebab kita bisa mengerjakan segala sesuatu bukan karena kemampuan kita, tapi kemampuan Allah. Sudah jalani saja. Allah menyembunyikan takdir. Takdir itu adalah hal yang gaib, betul nggak Pak? Takdir apa yang akan terjadi kepada kita di masa mendatang itu adalah bagian dari rahasia Allah. Allah menyembunyikan takdir supaya kita menikmati proses, berupaya, berikhtiar secara maksimal, lalu berdamai dengan kenyataan. Realnya begini ya sudah, dinikmati saja. Sepahit apapun, sesusah apapun yang sudah terjadi, ya sudahlah, qadarullah. Tugas kita hanya menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bermanfaat untuk sekitar. Itu saja, dijalani. Insya Allah bisa. Insya Allah mampu. Yang memampukan adalah Allah. Ya Allah, saya mah nggak bisa. Jalani. Can puguh tuh bisa jadi bisa. Nu cek urang ayeuna berat geuning bisa kalewatan. Yang menurut kita, waduh, buntu nih nggak ada jalan, geuning bisa. Baheula aduh, palaur bisi teu kabayaran kuliah. Geuning ayeuna geus wisuda misalnya. Aduh hek ngabenerkeun imah geuning beres-beres oge. Ya, jangan lupa kokohkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalani bersama Allah, tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan, kita ini diberikan kemampuan fisik,
mental, spiritual, jalani. Semuanya ini adalah potensi dari Allah untuk menyelesaikan segala permasalahan kehidupan kita. Selebihnya ufawwidu amri, aku pasrahkan segala urusanku, aku sandarkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ngeluh. Bapak kalau mau dikeluhkan pasti paloba-loba keluhan masalah. Moal aya beresna ece abdi nakif, abdi mah malah langkung ti eta, datang deh, can sakumaha. Secara isi mungkin beda-beda, tapi secara pola pasti sama. Dan pastinya Allah tidak akan membebani itu semua, melainkan kita semua diyakini oleh Allah dalam pandangan dan pengetahuan Allah itu mampu. Ya. Emosi moal aya ujungna. Sembunyikan saja emosi kita dengan diam. Kunci diam kita dengan sabar. Perlihatkan sabar dengan senyuman. Dan biarkan dunia, orang-orang di sekitar kita bertanya-tanya, bagaimana mungkin kita bisa diam dan sabar dengan senyuman? Ya, sebab kita yakin innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Artinya rahmat dan pertolongan Allah akan menyertai orang bersabar. Kalau kita berkata, saya sudah tidak bersabar lagi, itu bisa jadi pertama kita seakan-akan ingin lepas dari lingkaran rahmat Allah. Yang kedua berarti seakan-akan kita ini tidak mau dapat pertolongan Allah. Padahal jelas ayatnya tadi. Yakin insya Allah bisa. Kemudian la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ia mendapatkan, kalau dalam tafsirnya laha ma kasabat, ay kasabat minal khair ay thawabahu. Laha, baginya, bagi setiap jiwa itu, maka kasabat terhadap sesuatu yang telah diusahakan. Artinya kasabat minal khair ay thawabahu. Dari apa yang diusahakan itu dia mendapatkan kebaikan, maksudnya pahala. Bapak kalau melakukan kebaikan dia akan dapat pahala, bahkan bisa berlipat-lipat. Wa 'alaiha maktasabat, dan terhadap wa 'alaiha, kalau tadi laha itu kebaikan, kalau wa 'alaiha berarti keburukan. Dan keburukan yang telah dikerjakan, ya, minasyarri, daripada keburukan, ay wizri, yakni ya dosa, gitu ya. Wala yu'akhidhu habidan bin ahadin bil wala inna sina ukhtana wa 'alaiha maktasabat, dan terhadap keburukan juga akan mendapatkan balasan keburukan. Cuma lanjut ayat ini dalam tafsirnya, kalau tafsirnya qulu rabbana. Nah, kalau kita kaburu, terlanjur melakukan kesalahan, keburukan atau dosa, Rabbana, ucapkan la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana, ya Tuhan kami, ya, la tu'akhidna, janganlah engkau, secara bahasa akhadha itu ambil, janganlah engkau mengambil kami. Maksudnya apa? Mengambil kebaikan kami. Geus mah melakukan kebaikan kenging pahala, piraku dicandak deui gitu. Rabbana la tuakhidna. Lalu diartikan, janganlah engkau hukum kami ya Allah. Lupan tadina bapak gaduh mobil, tuluy mobil teh ditarik, dihukum meureun gitu ya. Di antara denda, sanksi kan itu contohnya. Nah, la tuakhidna, janganlah engkau hukum kami ya Allah, innasina, jika kami lupa, au akhtana, atau kami khoto itu salah, maksudnya keliru, tidak disengaja. Jadi lamun orang boga salah, ya, au akhtana, kalau innasina, mana tadi itu,
innasina jika kami lupa, au akhtana atau kami bersalah, nya tadi sengaja keliru. Ai poho mah geus jelas tadi, ieu mah tadi sengaja. Iman nyaho-nyaho apal dosa tapi dilakukan wae eta mah beneran disengaja, ieu mah tadi sengaja. Tadi sengaja. Tidak ada niatan untuk mengerjakan keburukan itu tidak sengaja. Gitu. Au akhtana. Tarokna shawab la an amdi. Mengerjakannya bukan karena tahu, karena tidak tahu. Gitu. Ya. Wa qad rafa'a Allahu dzalika an hadhil ummah kama warada fil hadits wasalu ayyatirab bi nikmatillah. Nah, kos kieu mah yang kayak begini mah ya Allah Ta'ala memberikan kemuliaan ya, Rahman Rahimnya, kasih sayangnya, maka Allah mengangkat dalika dari itu an hadil ummah, dari ini ummah. Artinya apa? Teu dicatat, teu dihukum lamun teu disengaja atau karena hilap lepat itu. Nah, kemudian ila akhirih. Falamma fa'alu dzalika nasakha Allah. Kemudian para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, beres nih berkata Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Qala na'am. Allah menjawab na'am, ya. Ya. Jadi ketika kita berdoa Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, ya Allah janganlah Engkau hukum kami innasina jika kami lupa, au akhtana atau kami tersalah. Qala jawab Allah na'am, ya. Karena ini kan doa kepada Allah ya. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Ya Allah ya Tuhan kami, la tahmil itu tafsirannya Rabbana wala tahmil alaina isra ay amron yathqul alaina hamlahu. Ya Allah ya Rabbana, janganlah Engkau bebankan. Hamala membawa. Orang yang membawa hamilun. Ibu membawa janin, membawa anak jabang bayi namanya hamil gitu. Anak atau generasi penghafal Quran hamilul Quran atau hamalatul Quran. Kalau di negara-negara Arab itu bukan hafiz Quran tapi hamilul Quran. Sebab kalau hafiz itu adalah orang yang hafal hadis 100.000 hadis beserta matan dan sanadnya, itu hafiz ya, hufaz ya, hadis bukan Quran. Kalau di kita hafiz Quran ya nggak apa-apa ya. Kemudian Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah ya Rabbana, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami berat. Karena dulu mah Pak, ketika melakukan kesalahan harita keneh disiksa teh, saat itu pula disiksa. Contohnya ada yang hujan batu, ada yang banjir bandang, ada yang apa lagi? Ada yang gempa, digoncangkan bumi. Maka ari orang mengeunah Pak, teu berat. Masih diberi kesempatan oleh Allah. Bahkan menurut satu riwayat kalau tidak salah ini kata Imam Al-Ghazali, makna as-sabur itu diantaranya Allah sabar menanti taubat kita. Ditungguan. Rek coba ayo ngalakukan kesalahan dosa, rek langsung tobat mal ya, ditungguan kira-kira gitu. Kira-kira begitu. Allah Maha penyabar. Kumaha teu sabar coba Pak. Mun urang ya. Urang boga anak. Anak orang rek nyangkot dompet urang. Anak kita mau mengambil uang dari dompet kita. Teu lila orang mah langsung dipeprek syek naon gitu. Tapi kalau Allah tidak begitu, dibiarkan sampai kemudian orang ini dapat taufik hidayah, kemudian bertaubat. Walaupun kemudian di antara skenario nya rek nyolong jadi kanyahoan, itu pertolongan Allah keneh.
bagian dari pertolongan Allah. Ya. Atau misalnya ada orang melakukan kesalahan, mau melakukan kejahatan, lalu digagalkan, itu pertolongan Allah. Maka selalulah kita minta kepada Allah, ya Allah, dekatkan kita dengan orang-orang yang baik, jauhkan hamba dari orang-orang jahat, permudah dalam melakukan ketaatan amal saleh, persulit sesulit-sulitnya ketika akan melakukan keburukan, kejahatan, kemaksiatan. Misalnya ada pasangan muda-mudi yang belum nikah, kemudian karek jalan dua-duaan, banda kempes, ya. Misalnya bensinnya habis, mogok, aduh terjadi. Ya itu berarti perlindungan dari Allah, penjagaan dari Allah. Maka kita selalu minta dimudahkan untuk melakukan kebaikan, dipersulit untuk melakukan kemaksiatan dan perbuatan dosa lainnya pokoknya. Nah, karena itulah kita ini beda dengan umat-umat terdahulu. Umat terdahulu mah harita keneh. Saat itu pula bisa jadi mendapatkan siksaan. Tapi umat hari ini, lihat doanya. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Ay bani Israil min qatlin nafsi fit taubah. Tuh. Dalam tafsir Jalalain, yakni bani Israil umat terdahulu min qatlin nafsi fit taubah. Bunuh. Dalam masalah taubat, wa ikhraj rubu'ul mal, mengeluarkan 1/4 dari harta fi zakati, dalam hal zakat. 1/4 bapak punya harta 10 juta, nu dikeluarkan zakatnya 1/4, berarti 2.500.000. Aduh, tong boro 1/4. Iya, jangankan yang 1/4, zakat penghasilan 2,5% saja. Berarti 2,5% teh barahat coba eta ya. Ya, 2,5% dari 1 juta cuma 25.000. Anu tadi mah barahat 200, artinya tuh 10 kali lipat turun ke bawah. 0,5%, berapa? Ya 10% dari 1/4 tadi. Tuh, masih berat keneh. Zakat fitrah saja mungkin bukan berat, kaci di kadalan keneh nyaah ulun halus eta we keraskin kitu aya nu kituna, kaci aya nu kituna, air mereka batur hayang gore maaf air narima hayang alus dibere ku batur, giliran mikeun hayang tak kitu. Ya Allah ya Rabbana. Makanya para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, kita mah enggak seperti Bani Israil yang zakatnya itu berapa tadi? 1/4. Ya, Masya Allah. Itu dalam surah surah Al-Baqarah ayat 284. Kemudian Bani Israil tadi ketika bertaubat Ketika bertaubat Bani Israil bunuh diri Pak. Bayangkan bunuh diri. Berat. Kemudian zakatnya 1/4 dari total harta. Wa qardu mawdi'in najasah, dan dalam tafsir Jalalain, ketika kena najis mereka harus mengorek tempat yang kena najis. Misalnya ini kena najis, disoek, digunting. Ayo coba. Kalau kita enak, najis cuma ada 3. Mogol lago yang paling berat saja apa? Dengan membasuh 7 basuhan, salah satu basuhannya menggunakan tanah. Paling berat kayak gitu. Walaupun hadas besar, ya paling mandi doang. Cuma 2 furudul gusli isnani, ada 2. 1 niat, 2 ta'mimul badan bil ma'i, meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Gitu berat. Tuh, ini adalah kemurahannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berkata Rabbana wala tahmil alaina isran. Apa kata Allah? Naam. Uhun. Naam yang kedua. Naam yang pertama, la tuakhidna in nasina au akhtana. Ku Allah dihampura. Naam, gitu. Kemudian Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Ya Allah,
jangan engkau bebani kami seperti yang dibebankan kepada umat terdahulu, yakni Bani Israil. Qala, kata Allah, na'am, gitu. Iya. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Dalam tafsir Jalalain, saya pakai tafsir aja. Jadi kalau sering ada yang menafsirkan, menerjemahkan cocok logi kumah karepna, jangan, kecuali berdasarkan tafsir. Nah, kecuali ayat itu memang apa adanya seperti itu bunyinya. Kemudian Rabbana wala tuhammilna ma la taqata ayquwah lana bihi minat taklifi wal bala. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami beban yang tidak sanggup kami memikulnya. Qala, jawab Allah, na'am, iya, sudah aku perkenankan. Artinya, lamun orang zakat teu bisa, nya geus teu bisa gitu. Kalau misalnya Bapak tidak bisa mengeluarkan zakat fitrah karena Bapak sebagai mustahik, ya sudah, berarti adanya di golongan mustahik. Ada syaratnya. Di mana syarat orang mengeluarkan zakat fitrah itu bila mana memiliki untuk belanja kebutuhan pokok hari Id dan hari setelahnya. Itu doang, teu berat. Salat tadi jelas rinciannya. Ya, maka kata Allah, na'am. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, berilah maaf untuk kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Engkau penolong kami, maka tolonglah kami, unggulkan, menangkan kami terhadap kaum yang kafir. Qala, jawab Allah, na'am, iya. Masya Allah. Ya, anta maulana sayyiduna wa tawalli umurna fansurna 'alal qaumil kafirin biqamatil hujjah wal ghalaba fi qitalihim. Ya Allah, menangkan kami, unggulkan kami. Maka dari itu Allah menjawab iya. Tuh, kok Allah dijawab. Maka dari itu para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, apa yang harus kita lakukan? Kesimpulan dari hadis ini, kita sedapat mungkin mengerjakan syariat hukum yang Allah tentukan kepada kita semua semampu kita. Allah juga tidak membebani, ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, pasti sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, kita harus bersyukur apa yang Allah berikan kepada kita tidak susah, sesuai kemampuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, rabbi faqina faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'lil qudri wa dzakar wasbunallahu ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.